Adul merupakan anak kelas 4 yang memiliki keluarga sederhana. Adul tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal ketika Adul berusia 3 tahun. Ayahnya sendiri bekerja sebagai pencari rongsok. Meskipun di luar sana banyak sekali pencari rongsok yang sukses, namun penghasilan ayah Adul hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Ketika di sekolah, Adul ini salah satu siswa yang susah sekali untuk berkonsentrasi. Salah satu alasannya, mungkin Adul ini tidak pernah sarapan pagi. Dia selalu mendapatkan peringkat kelas paling bawah. Tidak hanya itu, Adul ketika di sekolahan memiliki sifat pendiam, dikarenakan banyak teman Adul yang menganggap bahwa Adul ini berbeda. Berbedanya apa? Ya, karena Adul dinilai teman-temannya sebagai anak dari orang yang tidak punya. Adul ini jarang sekali diberi uang saku oleh ayahnya. Setiap pagi, dia selalu membawa bekal, 1 kotak nasi dengan 2 iris tempe untuk makan siangnya. Meskipun demikian, Adul selalu ikhlas dan bersyukur atas segala pemberian ayahnya. Ketika bel istirahat berbunyi, Adul pun bersiap untuk menyantap bekal yang dia bawa tadi pagi. Namun seperti biasa, sebelum dia makan, Adul menuju ke wastafel untuk mencuci tangannya. Ketika di tengah perjalanan dia menuju ke wastafel, Adul melihat ada uang Rp2.000 yang tergeletak di lantai. Adul pun bingung, ingin mengambil atau tidak. Dan yang dilakukan Adul adalah, ketika Adul beranjak menuju ke wastafel dan melihat ada uang 2.000 tergeletak di lantai, dia pun bingung, ingin mengambilnya atau tidak. Dia tahu hari ini dia tidak diberikan uang saku oleh ayahnya, tetapi dia juga berpikir mengambil hak yang bukan miliknya adalah sebuah kesalahan. Dengan memantapkan hati, Adul pun mengambil uang Rp2.000 tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Kemudian bel tanda masuk pun sudah berbunyi dan Adul melakukan pelajaran seperti biasa. Ketika jam istirahat kedua, ternyata si Dito lah yang kehilangan uang 2.000 tersebut. Kemudian dia tanya kepada seluruh teman-teman yang ada di kelasnya, Ayo woi, siapa yang ngambil uangku? Cepet ngaku. Dia yakin bahwa uangnya itu jatuh tidak jauh dari kelasnya. Tetapi semua orang tidak mengakui kalau mereka melihat uang tersebut. Tapi Dito tiba-tiba mencurigai si Adul. Pasti kamu ya Dul. Tadi pas istirahat hanya kamu yang di kelas. Adul pun kaget dan menunjukkan wajah panik. Karena Adul tidak bisa menjawab saking takutnya, Dito pun langsung membawa Adul menuju ke kantor guru untuk melaporkan bahwa uangnya telah dicuri oleh si Adul. Sesampainya di kantor guru, mereka bertemu dengan Bu Astri, seorang guru penjas. Assalamualaikum Bu, ini Dito dapat pencuri Bu. Sudah miskin, suka nyuri lagi, nggak tahu diri banget. Bu Astri pun menjawab, Waalaikumsalam. Hus, Dito, tidak baik berbicara seperti itu. Apa benar Dul, kamu mengambil uangnya Dito? Tanya Bu Astri. Tidak kok Bu, tidak. Jawab Adul sambil gemeteran. Alah, bohong itu, bohong. Dia kan jarang dapat uang saku. Jadi, ada duit di bawah, pasti dia ambil lah. Tidak lama kemudian, Pak Kalam pun muncul. Pak Kalam adalah seorang guru yang paling ditakuti oleh seluruh siswa di sekolah karena sifat tegasnya. Ada apa ini? Pak Kalam pun mendatangi keributan yang ada di kantor. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, si Adul ngambil uang saya yang jatuh, sahut Dito. Hilang? Hilang berapa emangnya? 2.000 Pak. Kamu ada bukti atau tidak kalau si Adul mengambil uangmu? Tidak sih Pak, tapi saya curiga hanya dia yang diam di kelas. Dan mungkin dia juga ingin memiliki uang karena dia tidak diberi uang saku hari ini Pak. Karena Pak Kalam tahu kejadian sebenarnya, beliau pun menjelaskan kepada si Dito. Dito, tidak baik menuduh orang hanya dengan rasa curiga. Asal kamu tahu aja. Apa ini uangmu? Loh iya Pak, itu uang saya. Ini adalah uang yang Adul temukan tadi pagi.
Dia melihat ada uang tergeletak di lantai, kemudian diberikan kepada bapak untuk diumumkan siapa yang kehilangan uang. Sontak Dito pun kaget dan meminta maaf kepada Adul serta menyesali perbuatannya. Ternyata Adul, orang yang paling dia curigai selama ini, adalah orang yang baik hati. Adul pun memaafkan Dito dan sejak saat itu mereka berdua berteman baik. Keesokan harinya, ketika Adul berangkat ke sekolah, dia tidak sengaja tersandung oleh batu yang cukup runcing, sehingga sepatu yang ia kenakan sobek. Adul pun bingung mau berangkat ke sekolah atau pulang saja. Gimana nih? Tetap berangkat sekolah atau pulang ya? Kalau berangkat pasti aku diejek satu sekolahan karena sepatu yang sobek ini. Tapi kalau pulang, kasihan bapak yang sudah susah payah membiayaiku untuk bersekolah. Dan akhirnya Adul pun, setelah melihat sepatunya yang robek karena tersangkut batu yang cukup runcing, Adul pun memberanikan diri tetap berangkat ke sekolah. Dan benar saja, ketika sampai di sekolah, Adul pun mendapatkan banyak sekali ejekan dari teman-temannya. Tetapi tiba-tiba ada tangan yang merangkul pundaknya. Ternyata dia adalah Dito. Udah, gak usah diambil hati, yuk masuk kelas. Adul pun merasa senang kembali berkat sahabatnya Dito. Sesampainya di rumah, Adul pun menceritakan kepada ayahnya bahwa sepatunya robek. Pak, sepatuku robek. Mana Dul? Tak lihat dulu. Wah, ini masih bisa dijahit kok Dul, sahut ayah Adul. Tetapi Pak, sepatu Adul sudah jelek. Setiap hari Adul selalu diajak teman-teman di sekolahan. Ayah Adul pun terdiam sejenak dan berpikir, baik Dul, akan bapak usahain ya. Ye, aku cinta bapak, ucap Adul dengan riang gembira. Sesaat kejadian itu, ayah Adul pun kembali bekerja seperti biasa. Namun, pikirannya selalu terbayang soal sepatu anaknya. Dia bingung mau mencari uang di mana lagi, karena seringkali pendapatan ayah Adul hanya cukup untuk makan dan minum sehari-hari. Ayah Adul pun juga berusaha meminjam uang kepada orang-orang di sekelilingnya. Tetapi mereka semua tidak memberikan pinjaman kepada ayah Adul karena mereka ragu kalau ayah Adul bisa mengembalikan uang yang ia pinjam. Ayah Adul pun bingung untuk mencari uang kemana lagi. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada sepasang sepatu yang sudah kumuh, lusuh berada di depan rumah seseorang. Wah, ada sepatu bagus. Itu dicuci kelihatan masih baru loh, pikir ayah Adul. Tanpa pikir panjang, ayah Adul pun melihat sepasang sepatu lusuh yang berada di depan rumah seseorang. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendekati rumah tersebut. Kemudian mengetuk pintu untuk menanyakan tentang sepatu yang ada di depan rumah itu. Dan muncullah seseorang di balik pintu. Tidak lain tidak bukan adalah Pak Alex. Alex adalah pemilik sepatu lusuh tersebut. Dia adalah bos pengepul mobil-mobil bekas yang terkenal akan sifat kikirnya. Maaf Pak, apakah itu sepatu punya Bapak? Tanya ayah Adul. Iya, kenapa emang? Kalau boleh tanya, itu masih digunakan atau tidak ya Pak? Karena melihat ayah Adul menginginkan sepatu tersebut, dan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa Pak Alex ini memiliki sifat kikir, dia pun memberikan harga kepada sepatu yang sudah lusuh, sudah jelek itu untuk dijual kepada ayah Adul. Oh iya, ini punya anak saya. Ini saya jual. Meskipun tampilannya kotor, namun ini sepatu dari brand ternama loh. Dulu saya beli harganya jutaan ini, jawab Pak Alex. Jutaan ya Pak? Tapi kalau sekarang dijual berapa ya Pak? Tanya ayah Adul kembali. Gini aja, sama kamu cukup 500.000 saja deh, sudah murah itu. Tapi saya baru ada uang 50.000 Pak.
boleh dicicil atau tidak ya Pak? 50.000 mau beli sepatu saya? Gak boleh dicicil. Enak aja. Ayah Adul pun bingung. Tetapi tiba-tiba Pak Alex berkata, Sudah, gini aja. Karena saya orangnya baik hati. 50.000 nggak masalah, bawa sini. Tetapi kamu harus bekerja seminggu di sini selama 5 jam sehari. Mau atau tidak? Tapi saya tidak bayar loh ya. Tanpa pikir panjang, demi kebahagiaan si Adul mendapatkan sepatu yang lebih baru dari sepatu lamanya, dia pun menyetujui omongannya Pak Alex. Sesampainya di rumah, ayah Adul pun dengan gembira mencuci sepatu yang telah didapatkan dari Pak Alex tadi. Sesudah sepatu itu dicuci dan dikeringkan, ayah Adul pun membungkus sepatu tersebut dengan rapi dan berniat untuk memberikan sepatu ini ketika Adul pulang dari sekolah nanti. Akhirnya saat yang dinanti-nanti pun tiba. Ayah Adul bersiap di belakang pintu rumahnya, sementara Adul sudah mengetok pintu dari luar. Pintu terbuka dan kemudian ayah Adul pun bersiap untuk memberikan kejutan kepada si Adul. Tidak berselang lama, si Adul pun datang dan membuka pintu seraya terkejut dengan ayahnya yang sudah membawa sebuah bingkisan hadiah untuk dirinya. Setelah hadiah itu dibuka Adul, dia pun terkejut karena isinya adalah sepatu baru untuk si Adul. Seketika Adul memeluk ayahnya dengan erat seraya berterima kasih kepada ayahnya karena telah memberikan sepatu baru tersebut. Keesokan harinya Adul pun menyadari ada sesuatu yang berubah dari ayahnya. Dia selalu menolak untuk makan bersamanya. Dan Adul pun mengetahui alasannya dari anak Pak Alex yang kebetulan adalah kakak kelasnya. Anak Pak Alex menceritakan bahwa ayah Adul harus bekerja 5 jam dalam seminggu di rumahnya. Sehingga ayah Adul pun harus bekerja mencari rongsok setelahnya. Karena tersita waktu di rumah Pak Alex, membuat pendapatan ayah Adul mungkin hanya diutamakan untuk kebutuhan si Adul seperti makan dan minum. Sementara sang ayah hanya bisa makan 1 kali dalam sehari. Ya, semua itu ia lakukan hanya ingin melihat senyuman dari anak tercintanya, yaitu si Adul. Melihat fakta yang sangat menusuk hati, Adul pun berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Tiap hari, tiap malam dia belajar tak mengenal kata lelah. Dan pada akhirnya dia berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya yang selama ini tidak pernah dia raih sebelumnya. Melihat prestasi yang anaknya raih dan selama ini tidak disangka-sangka, membuat ayah Adul merasa bersyukur dan semakin cinta terhadap Adul.